Bapak Ibu tadi merhatiin ternyata semuanya gerak gitu loh. Kenapa? Karena ternyata buat yang lucu-lucu, unyu-unyu tuh ternyata pada mau ya gitu. Dibandingin sama yang tadi nasyid, ternyata yang ini semua pada berdiri, semua pada gerak. Maka nggak ada salah dong kalau kita pakai ice breaking atau senam-senam yang memang dipakai buat anak-anak kita. PAUD tuh gitu. Kenapa? Karena memang seru, menyenangkan, ringan, nggak terlalu capek gitu ya. Siap belajar? Siap. Oke. Tolong slide-nya. Oh, yang senamnya dikirim. Oke, nanti saya kirim. Siap. Nanti saya kirimin. Jadi semua yang macam-macam tuh kenapa? Karena kadang pada senang kok itu kalau mama yang bawa anaknya juga ikutan. Karena memang dia dipakai buat dipaut gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke materi welcome manager. Aduh, makasih. Jadi materi ini Bapak Ibu sekalian sederhana. Diadakannya sama, kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi materinya ini dibagi 4. Jadi nanti kalau bunda-bunda bikin acara, itu ada 4 kali pertemuan. Bapak Ibu mau bikin acara, dia 4 kali pertemuan. Untuk kelas BSC ini. Karena apa? Sekarang yang saya lihat, ini rata-rata mitra-mitra kita itu mau gerak bingung caranya. Mau gerak nggak tahu harus ngapain. Bahkan ketika lebih jauh saya tanya, Anda bisnis buat apa? Diem, nggak tahu. Nah ini maka perlu kita rapihkan, perlu kita perbaiki. Jadi agenda ini kurang lebih sekitar 3 jam sama 30.000. Materinya ada 4: start, action, follow up, dan home sharing. Kenapa? Karena memang fokus kita adalah di cakep, cara kerja benar gitu. Materinya dia fokus di cakep, di cara kerja benar. Karena rata-rata mitra kita juga kalau nanya kan gimana Bu, Pak, gimana caranya sukses di HNI? Betul apa betul banget? Nah maka yang kita lakukan apa? Ibu Bapak cukup kerjakan cara kerja benar. Maka kita ajarin Bapak Ibu sekalian cara-caranya. Tadi materinya juga untuk yang berani start sudah saya share. Maka membangun 10 jalur itu masuk di materi berani start. Berani start itu materinya benar-benar hanya untuk lebih banyak membuat rencana kerja. Jadi lebih banyak teorinya dia, membuat rencana. Tapi kalau sudah action, follow up, dan home sharing, dia sudah action, sudah aksi, dia sudah kerja. Gitu, dia udah bergerak, dia sudah ikhtiar. Ikhtiar pertama kalau yang di berani start, dia hanya membuat impian, membuat daftar kebutuhan, membuat jam kerja, 10 jalur pertama, membuat target. Itu teman-teman perlu banget. Kenapa? Karena banyak mitra kita nggak punya impian, nggak punya kebutuhan, nggak punya target. Jadi ngerjain HN-nya tuh sekenanya seadanya. Coba nanti teman-teman tanya ke mitra-mitranya yang masih banyak ngeluhnya. Coba ditanya ke mereka, masih PCA nggak? Masih follow up nggak? Masih home sharing nggak? Masih dapat bonus nggak? Nah, Anda masih dapat penghasilan padahal Anda nggak kerja. Kalau di perusahaan diapain tuh? Kalau di perusahaan udah dipecat, udah ditendang. Untung Anda di HNI, makanya masih ada di sini. Gitu. Beri aplaus dulu dong buat HNI. Cara ngomongnya seperti itu, jadi dia ngerti, oh ternyata gitu ya, betul juga ya. Saya padahal nggak ngapa-ngapain Pak. Anda udah nggak kerja, terus masih dapat bonus, tapi ngeluh. Kenapa ngeluhnya? Kok bonusnya segini aja sih Pak, nggak gede-gede? Nah itu coba kalau di tempat kerja, udah ditendang beneran, kerja kagak, masih dapat gaji, tapi ngeluh, gajinya kecil. Ya itu mah udah parah banget, betul apa betul? Iya, nah maka sekarang teman-teman ayo kita coba rapihkan mitra-mitra kita ajak, kita edukasi mereka. Materi pertama adalah berani start. Di sini materinya sederhana teman-teman.
Gimana caranya mereka punya impian? Karena ketika saya tanya satu-satu, rata-rata nggak punya impian. Saya pengen punya rumah, Pak. Oh, oke. Yang bedanya dia itu menjadi sebuah target rumah itu rata-rata karena dia cuman sekedar kepengen, saya pengen punya rumah, Pak. Nanti tanya balik. Oh, rumah bagus, Bu. Berapa luas rumahnya? Pasti diem. Mau rumahnya dibikinnya di daerah mana? Diem. Berapa lantai? Diem. Bentuknya kayak gimana? Nggak tahu. Saya pengennya rumah aja, Pak, gede, luas. Ya harus tahu, Bu, luasnya seberapa. Nah, berarti Ibu saat ini baru sebatas kepengen. Itu banyak Bapak Ibu yang kayak gitu. Maka kita perlu apa? Fokuskan dia apa maunya. Rumah di mana, berapa luas, berapa lantai, bentuknya seperti apa. Intinya apa? Kira-kira kalau diduitin jadi berapa rupiah. Kuncinya di situ. Karena kita tidak mengajarkan LED menjadi target, bukan. Tapi kita jadikan target impiannya dia apa? Mau punya rumah, nyicil per bulannya berapa, sanggupnya. Ya kalau sekarang mah belum sanggup, Pak, kan saya nggak punya penghasilan. Nabung sih pengen, cuman nggak ada duit buat ditabung. Nah, maka kita masuk di situ. Makanya Bu, ayo fokus HNI, dari sini bisa nabung, insya Allah, amin. Harus kayak gitu Bapak Ibu, paham? Jadi jangan cuman saya LED Pak, ngejar LED, lah LED cuman 5 juta, udah jadi LED 5 juta selesai. Nggak gitu, tapi jadikan LED itu adalah kendaraan untuk mencapai, meraih impiannya. Dia impiannya mau apa? Mau punya rumah, mau punya sekolahan, mau punya apapun gitu ya, mau sekolah yang terbaik buat anak-anak, itu kan perlu biaya. Anda udah punya tabungannya belum? Belum, Pak. Nah, maka ayo fokus di HNI, nanti bonusnya bisa buat nabung untuk merealisasikan impian. Harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi LED bukan sesuatu yang harus atau yang jadi LED, tapi nggak tahu jadi LED itu kenapa. Kalau dia punya impian itu dan terukur, insya Allah dia bisa. Karena dia jadi ada target. Oh, sebulan berarti saya harus bisa nabung 5 juta. Berarti kalau nabungnya jadi 5 juta, berarti penghasilannya dia harus berapa? Bisa jadi lebih dari 5 juta, betul apa betul? Nah, itu yang kita angkat. Pasti jadi LED tuh. Amin. Harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus kasih tahu impiannya apa. Terus biar impiannya jadi macan, contoh, kalau impiannya jadi macan, misalkan saya pengen rumah Pak, berapa luas? Ya sekitar 500 meter persegi Pak. Oh gitu, tanahnya 1000 Pak. Wih, gede banget. Nah, biar jadi macan gimana? Ya udah sekarang angkat teleponnya, telepon orang tua boleh atau siapapun. Kenapa? Ajak dia tinggal di tempat Anda. Gitu. Kenapa? Maka dia akan semangat banget ngingetin. Anda mau berangkat umroh, mau berangkat haji, telepon orang tua atau telepon orang yang Anda tuakan, ajak dia ikut berangkat. Maka saat itu juga Anda akan jadi punya macan ketika orang yang Anda telepon nanyain mulu setiap bulan. Betul apa betul? Kira-kira pertanyaan apa? Jadikan umrohnya. Jadikan. Nah, maka kita akan jadi, betul juga ya, saya harus gerak nih. Kenapa? Ditanyain terus, masa saya bohong? Saya ngebohongin dia? Nggak mungkin. Nah, itu yang harus teman-teman ajak, tidak hanya impian saja, tapi macan. Buat daftar kebutuhannya, teman-teman. Buat daftar kebutuhannya, biaya sekolah anak, cicilan kendaraan, rumah, HP, laptop, pembayaran utang, biaya umroh, mau bikin masjid, mau bikin sekolah, bikin. Jadi tahu berapa angkanya. Karena tahu angkanya, saya kalau mau nabung berarti minimal saya nabungnya berapa nih per bulan. Biar ada duitnya, berarti saya harus jadi LED. Gitu caranya. Sehingga dia menjadi LED itu ada backgroundnya. Oh, karena ada sesuatu yang ingin dia capai. Karena ada beberapa orang yang nanya, kenapa Pak Firly, Bu Oni, Bu Nur kok pada gerak, kok masih semangat gitu. Ada yang nanya gitu. Kan sekarang kondisinya lagi kayak gini, omset tuh nggak naik-naik, bonus nggak naik-naik gitu. Yang ngebedain mereka terus bergerak kenapa? Karena mereka ada tujuan, ada targetnya, ada sesuatu yang ingin dicapai, makanya mereka terus gerak. Kalau yang dia nggak gerak mah, ya udah alhamdulillah,
Alhamdulillah lah udah segini, alhamdulillah. Ya maka dia nggak akan gerak. Tapi kalau tahu ada impian yang pengen dicapai, itu insya Allah bisa. Gitu. Paham sampai sini teman-teman? Paham. Dan yang perlu teman-teman nih, buat teman-teman LED hari ini, jangan hanya sebatas umroh, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, sekolah terbaik, kehangatan keluarga, dan bisa jalan-jalan keluarga. Karena ini semua cuman baru untuk kita dan diri kita, keluarga kita doang. Saya berharap 5 tahun dari hari ini teman-teman ada yang sudah buka SPBU. Boleh? Boleh. 7 tahun dari hari ini ada yang sudah buka hotel. Amin. Bilang ke Pak Amir, inaugurasinya di hotel saya aja. Keren apa keren banget? Boleh? Boleh. Karena itu yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan. Banyak dari kita di awal pengen dapat penghasilan aja. Pertama mungkin dapat penghasilan tambahan. Berikutnya penghasilan utama. Berikutnya jadi modal, kumpulin modal, buka, kumpulin modal, buka, kumpulin modal. Anda jadi punya banyak usaha. Itu menarik banget teman-teman. Gitu. Selama HNI nggak ngebuka ke pesahaman, ya udah kita taruh di tempat yang lain. Kalau dibuka saham ya kita beli. Kalau enggak ya sudah. Berani teman-teman? Berani? Siap punya sekolahan, punya hotel, punya SPBU, punya restoran, boleh? Boleh, amin. Beri aplaus dulu dong buat kita semua Bapak Ibu. Karena itulah yang dikerjakan oleh saya, istri saya dan teman-teman semua itu seperti itu. Jadi ada perubahan. Teman-teman coba bayangin, HNI 12 tahun udah jadi HNI Plaza. Betul apa betul? Keren banget. Lah pertanyaannya kan sederhana, Anda udah jadi apa? Gitu. Lah kalau cuman HNI-nya doang yang jadi HNI Plaza tapi rumah Anda nggak kayak HNI Plaza, masih tetap seperti itu, ya berarti yang nggak tumbuh siapa? Ya diri sendiri kan? Berarti gimana caranya sekarang tumbuh? Masa HNI 12 tahun udah bisa gede kayak gitu, saya 12 tahun nggak bisa kayak gitu? Harus seperti itu teman-teman. Sehingga tuh besar, sehingga teman-teman bisa jadi orang yang luar biasa di daerahnya teman-teman semua. Siap? Siap? Oke. Maka teman-teman tentukan jam kerja teman-teman. Dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore ini contoh yang tentukan jam kerja itu kalau teman-teman menjadi pekerja kantoran. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore full sama kerjaan. Maka nggak ada masalah. Gitu. Slide-nya tadi sudah saya share, nanti teman-teman bisa ngelihat slide-nya. Di grup LED kalau nggak salah sudah saya share ya. Sudah. Slide-nya formnya, sorry. Bukan slide tapi formnya. Nah, nanti teman-teman jam 8 sampai jam 22 sampai jam 10 malam sama Sabtu Ahad itu 1 hari di seharian itu bisa teman-teman isi sama HNI. Nanti biasanya mitra kita tuh banyak yang, Pak, saya kalau jam 8 sampai jam 10 istirahat. Sabtu Ahad saya istirahat. Maka udah jelas. Langsung salaman. Berarti Anda nggak usah ngomongin sukses, Anda nggak usah bisnis. Kenapa? Lah Anda nggak mau mengorbankan waktu yang ada buat ngegedein bisnis Anda. Sederhana. Tapi Pak terus nanti saya nggak bisa ngajak anak istri buat jalan-jalan apa segala. Ya itu terserah Anda. Kalau Anda mau ngorbanin, tahun depan Anda bisa jalan-jalan terus-terusan. Kenapa? Anda udah punya duit, waktu udah bisa Anda genggam. Teman-teman ingat, seorang pengusaha, entrepreneur, kekurangannya satu doang. Gitu, kekurangannya satu doang. Kelebihannya memang dia punya banyak waktu. Betul apa betul? Kekurangannya satu, nggak ada bosnya. Nggak ada yang ngarahin. Jadi kalau Anda bangunnya siang, boleh? Boleh. Nggak PCA, boleh? Boleh. Nggak jualan, boleh? Boleh. Nggak home sharing, nggak follow up, boleh? Boleh. Tapi yang menjadi pemenang adalah yang dia bisa ngelola dirinya sendiri. Dia bisa mengatur jam kerjanya. Dia bisa mengelola. Saya hari ini mau kemana, mau ngapain. Waktu saya cuma jam segini doang. Maka harus berhasil, harus bisa. Harus kayak gitu teman-teman. Selama teman-teman tidak ngerubah hal tersebut, percuma. Saya mau jadi safir Pak, mau jadi platinum, mau jadi emerald. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Anda aja nggak mau berkorban buat ikhtiarnya. Paham?
Nah, itu nanti yang kita arahkan ke mitra-mitra kita yang masih pada diem-diem, yang pada diem-diem itu mah saya biarin, saya cari mitra-mitra di bawahnya. Yang itu yang akan saya gerakan. Kenapa? Kalau dia gerak, atasnya gerak. Kalau atasnya nggak gerak, alhamdulillah bisa pass up. Kalau saya mah kayak gitu. Sesederhana itu. Oke, next. Ini materi apa namanya berani start, lalu apa namanya bangun 10 jalur. Nih 10 jalur kita kasih tahu caranya bikin 10 jalur, mulai dari lingkar keluarga, tetangga, teman aktivitas, teman sekolah, teman biasa seperti biasa. Lalu nanti ada tentukan targetnya, mau penguasa satu kecamatan, kabupaten, provinsi, itu tergantung dari pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita ingatkan adalah di HNI itu pangsa pasarnya siapa? Pangsa pasarnya siapa Bapak Ibu? Emak. Pangsa pasarnya siapa? Emak umur berapa? Umur berapa? Ya minimal yang udah nikah anak 1. Kalau yang mau apa namanya yang loyal banget itu yang udah 50-an, itu loyal banget. Cuman yang loyal banget itu biasanya nggak mau beli sendiri produknya, maunya dianter. Kenapa? Karena keluarganya udah pada gede-gede, anaknya udah pada gede-gede, dia tinggal sendiri, Anda datang pasti diajakin ngobrol. Karena dia senang bisa ngobrol dengan Anda. Itu biasanya tuh apa pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika kita punya yang udah berumur gimana? Nggak apa-apa, belanja terus dia. Belanja. Omset Anda stabil. Tapi kalau mau naik, Anda perlu orang-orang yang mau gerak. Gitu. Nah gerak tuh biasanya siapa? Yang dia baru nikah, anaknya baru 1. Nah itu biasanya dia mau gerak. Satu kecamatan, ini kita kasih tahu bahwa potensi yang ada di satu kecamatan seperti apa. Nah ini apa namanya form-formnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Pastikan form ini nanti ditulis atau dikerjain sama mitra-mitranya. Teman-teman apa namanya arahin, bantu gitu. Dulu kita ada namanya DAFT, betul apa betul? D apa D? Dinamis. A antusias. F friendly. T teachable, betul? Nanti kita bikin nih 100 daftar nama, betul? Terus sortir DAFT. Dari DAFT nanti ketahuan sisanya tinggal 30. Habis tinggal 30 prioritas. Sering ketemu, perasaan akrab, sama lokasi dekat, betul? Akhirnya dari 30 sisa tinggal 5. Padahal tadi kita nulis ada berapa? 100. Sisa prioritasnya tinggal 5. Kebanyakan kita fokus sama yang 5. 95-nya lupa. Nah maka yang seperti ini sekarang kita bikin. Semuanya bikin. Sehingga apa? Sekarang kita bisa apa namanya ngejangkau semua lewat mana? Handphone, pakai WhatsApp, japri satu-satu. Itu yang kita lakukan. 2 jam tuh habis bisa kayak ngerjain kayak gini, cuman nge-share doang. Nanyain, ngobrol apa segala. Itu bisa teman-teman. Ini yang cara baru yang harus teman-teman lakukan. Kenapa? Dulu belum ada WhatsApp. Dulu belum kayak sekarang. Kalau sekarang udah ada WhatsApp, kita tinggal apa? Japri. Bisa. Kita bikin 100 daftar nama, ya 100-100-nya kita apa namanya? Kita share, itu bisa. Ini seperti ini, dia nentuin jam kerja, dia bikin apa namanya? Nih, nomor 2 nih, nomor 1 tuliskan produk yang pernah Anda pakai. Itu teman-teman minta peserta nulis. Tulis produknya apa yang udah dipakai. Setelah itu apa? Ceritain dia udah pakai produk itu apa ceritanya. Tulis. Nah, setelah dia tulis, teman-teman minta dia ketik ulang apa yang sudah ditulis. Lalu produknya foto, cepret, taruh di status. Terus lihat status WhatsApp. Terus lihat nanti 10-15 menit kemudian siapa aja yang ngebaca, siapa aja yang ngerespon. Kita bisa tahu nanti, oh ternyata Pak, saya dapat nih Pak yang ngerespon nanya-nanya. Padahal saya cuma nge-share gitu doang. Nggak perlu yang hebat-hebat, nggak perlu yang keren-keren teman-teman. Semua bisa asalkan tahu caranya. Cuman ininya nggak perlu yang bagus-bagus, apa adanya, gini aja foto, cepret. Gitu, udah difoto, tulisan kita tadi diketik ulang, share. Di mana share-nya? Status WhatsApp. Nanti teman-teman akan tahu berapa banyak mitranya yang ternyata teman-temannya dia tuh senangnya ngeliatin statusnya dia. Gitu. Sehingga dia nanti share apapun pasti dilihat, sehingga pasar dia lama-lama makin tahu tentang produk-produk HNI. Itu yang perlu teman-teman ajarkan. Insya Allah bisa.
Nanti di sini juga apa namanya diisi materi halal marketnya, tetangganya, keluarganya ditulis tuh. Setiap apa namanya satu keluar form ini, misalkan yang keluarga itu ada 100 kolom yang bisa diisi sama dia. Nanti teman-teman arahin dia, oke Bu, hari ini ngirimnya 20 aja. 20 nama Pak, 20 aja. Gitu kita. 5 nama dari keluarga, 5 nama dari tetangga, 5 nama dari teman aktivitas, kita kayak gitu. Ayo Bu, yang di-share ini, share. Itu apa namanya cara kita sesederhana itu teman-teman. Nge-share via WhatsApp gampang, betul? Bikin di Telegram bikin di status WhatsApp-nya juga gampang. Insya Allah bisa, sesederhana itu. Dan kita punya 100 nama. Ini coba hitung 1 2 3 4 5. Sampai sana potensi daerah. Ini ada 5. Berarti ada 5 kali 100 500. Dan ini adalah database. Database ini yang mahal teman-teman, kalau di luar-luar itu mahal banget, dan itu memang diperjualbelikan. Makanya kadang kita suka tiba-tiba dapat WhatsApp, tiba-tiba dimasukin ke dalam grup, tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba di SMS sama orang yang tidak kita kenal. Mereka tahu nomor kita dari mana? Tahu nomor kita dari mana? Dari tempat orang yang jual pulsa. Anda kalau beli pulsa disuruh sama dia ngapain? Tulis di buku Pak, tulis kan nomornya, pulsanya berapa, betul? Itu bukunya kalau udah penuh dijual sama dia. Nanti diambil nih sama orang yang punya jualan apa, nanti itu semua didata. Karena apa? Yang beli di situ biasanya orang sekitaran situ, dan biasanya punya duit. Kenapa? Pulsa aja beli. Udah dia tinggal nge-share. Karena database itu mahal. Jadi teman-teman bikin database-nya, jangan sampai tidak. Ini juga ada jalur 1 Anda orang-orangnya siapa, jalur 2 orang-orangnya siapa, jalur 3 orang-orangnya siapa. Ini perlu. Nanti kalau mitranya udah nulis semua, udah ngisi semua, teman-teman foto-fotoin boleh. Kenapa? Sehingga Anda sekarang punya daftar nama banyak banget dari mitranya mitra Anda. 1 orang bisa 500 orang, ini bisa 1 2 3, ini 500, ini 50 ya. Berarti 250, tadi 500, 750. 1 mitra, Anda punya datanya, enak banget tuh. Share. Sehingga walaupun mitra kita berhenti, nggak ada masalah, database-nya kita pegang. Gitu loh teman-teman. Itu yang penting banget. Soalnya database itu mahal banget. Jadi itu yang harus kita coba. Sayangnya tidak semua leader nemenin. Ayo Bu dibikin. Saya mah udah nggak ini Pak, ini susah Pak. Bisa Bu, cobain. Yaudah deh, sini saya bantu. Ibu ngajinya di berapa tempat? 3 Pak. Ustazahnya siapa namanya? Tempat yang pertama ustazah ini, catat. Ustazah ini. Udah dapat 3 nama tuh. Di situ Ibu di pengajian itu berapa orang ngajinya? Ber-7 Pak. Siapa aja nama-namanya? Ibu ini. Udah 10 orang. Di tempat kedua berapa orang Pak? Berapa orang Bu? 15. Oke, 15 orang nambah. Tuh banyak kan Bu? Gitu. Oh iya ya Pak ya, banyak. Sekarang isi Bu nomor handphonenya. Kita isi minta dia isi nomor handphone yang tadi udah kita catat nama-namanya. Itu caranya teman-teman. Paham? Beri plus dong buat kita semua. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Yang mau nanya monggo silahkan. Sebelum kita lanjut ke berani action, saya share dulu deh materi berani actionnya. Ya sudah. Berani action. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke berani action. Oke, siap. Ya. Ini berani action. Berani action ini teman-teman, yang paling penting. Bentar, materi.
satu kecamatan. Jadi dia apa namanya, berani action. Nah itu teman-teman baru saja saya share, itu adalah materi dari BSC Berani Action. Di sini kita ngajakin mitra-mitra kita untuk bisa ngomong sama banyak orang. Maka kita harus ajarin ke mereka ketika apa hal-hal yang harus dihindari. Jadi contoh nih sederhana, Bu, jadi buat kartu diskonnya atau enggak gitu. Jadi buat kartu diskon enggak? Kan gitu kita nanyanya, betul? Untuk pembayarannya sekarang atau nanti? Jadi ambil HNI Health enggak? Kopi Sevelnya order satu aja ya. Untuk peluang halal martnya mau ambil enggak? Kadang tuh kita nanyanya gitu. Itu pertanyaan yang jawabannya udah ketahuan. Jawabannya apa? Enggak. Maka kita rubah. Ingat teman-teman, sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Gampang closing ada polanya, ditolak mulu ya ada polanya. Nah polanya kita kan sering banget menggunakan kata enggak di pertanyaan kita. Maka sekarang kita rubah. Bentuk pertanyaannya jangan ada kata enggak, dan bentuk pertanyaannya itu ada pilihannya. Ibu gimana jadi daftarnya mau yang 10.000 atau 30.000? Order HNI Health-nya 2 atau 3? Kopi Sevelnya mau order 2 atau 3 gitu boleh. HNI Health apa Zidafit? Halal Martnya mau ngambil yang SC atau yang DC? Itu semua apa bentuknya apa? Peluang. Bentuknya pilihan sehingga orang memilih. Kalaupun dia tidak memilih yang A, dia milih yang B. Tapi intinya dari pilihan A atau B adalah beli. Kalau kita cuma nanya, Ibu gimana HNI Health-nya jadi enggak? Pilihannya cuma 2, A sama B. A-nya beli, B-nya enggak. Pilihannya gitu kan? Tapi kalau gimana HNI Health-nya 2 atau 3? 1 aja Pak. Nah nggak apa-apa. Yang penting beli. Itu teman-teman perlu diingat. Itu cara kita, pola kita ketika bertanya. Lalu juga kita ajarin ke mitra kita gimana caranya untuk bisa closing atau memulai omongan. Nah ini ada contohnya teman-teman. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang zaitun, mau pakai greenwash, mau pakai HNI Health. Saya bikinin sales script-nya. Mau nyobain? Luar biasa. Mau nyobain? Silakan Bapak Ibu, udah dibuka tadi slide apa form dari saya? Yang PDF. Kalau udah silakan berpasang-pasangan, lalu sweet. Ayo sweet. Berpasangan. Ya sweet, oke? Yang menang itu jadi si A, yang kalah jadi si P. Silakan teman-teman ngobrol, bacain ini. Ada A, ada P. Yang menang jadi A, yang kalah jadi P. Nah, coba deh Anda ngobrol. Nanti mitra-mitra Anda jadi tahu, oh ternyata polanya begini ya. Sesederhana ini. Silahkan dibaca di di handphone aja. Sama percis kayak gini. Gak usah ditambah-tambahin, gak usah dikurang-kurangin. Karena ini pengalaman saya selama PCA, akhirnya jadi tertulis ya seperti ini. Coba, saya kasih waktu 2 menit, silahkan Bapak Ibu sekalian dicobain. Assalamualaikum, waalaikumsalam, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya, dari Halal Mart HNI. Jadi sesederhana itu aja, nggak usah jelasin macem-macem. Kadang mitra kita itu bingung, saya jelasin dirinya apa ya Pak, gitu. Udah tapi di kursi sepakanya, sofa di sebelah. Ada nggak? Ada ya? Bisa? Nanti kalau teman-teman lihat di sini ada pola-polanya. Nanti teman-teman bisa lihat polanya di situ. Pertama apa? Memperkenalkan diri. Terus mohon izin minta waktu. Lalu berikutnya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang kita kepengen jawabannya iya. Coba dilihat. Sehat atau merasa sehat? Sehat dong, gitu. Siapa yang punya masalah darah tinggi? Siapa yang punya masalah asam urat? Saya. Berarti itu udah ya. Gitu teman-teman. Coba di sini. Siapa di sini yang punya anak cucu nggak doyan makan sayur atau buah? Saya. Ya pertama.
Siapa di sini yang anak cucunya nggak besar badannya padahal makannya banyak? Saya, ya kedua. Jadi kita tuh pertanyaan di awal adalah pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya mengajak orang menjawab iya atau saya. Itu polanya teman-teman. Lalu apa? Oke, sebelum saya mulai, izin saya bagiin lembar daftar hadir. Di form itu ada daftar hadir. Bagiin ke peserta daftar hadir. Kenapa? Karena kita perlu database dari orang-orang yang hadir di setiap presentasi kita. Ini yang jarang banget dikerjain sama banyak leader. Jadi dia nggak punya database-nya. Bisa. Terus apa? Langsung apa namanya? Kita kasih tahu, saya mau izin demo, langsung demo. Mau demo apapun, mau greenwash, mau zaitun, mau HNI Health. Pokoknya demo aja langsung. Kenapa? Karena cara tersebut adalah cara yang paling cepat, gampang, dan mudah. Bisa Bapak Ibu? Udah kebayang polanya? Nanti di bawah Bapak Ibu ketika di awal ditanya, Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah nyuci pakai greenwash belum? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan awal yang penting kalau ditanya harus ada kata belum. Kenapa? Seseorang ketika kita tanya dengan kata belum lalu kita jawab, "Iya, Pak, saya belum." Gitu, saya belum tahu. Maka dia secara bawah sadar akan membuka diri, siap untuk menerima informasi. Nah, itu kita bisa bantu, kita bisa informasin kepada dia. Kita mau PCA sama dia, insya Allah materinya masuk. Udah pernah nyobain HNI Health belum? Udah nyobain susu kambing belum? Udah pernah dengar kopi sevel belum? Harus kayak gitu. Biar apa? Dia ngejawabnya belum. Kalau belum nanti kita bisa ceritain, kita bisa informasikan. Sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Paham? Bisa? Nanti teman-teman ajarin mitranya, ayo Bu, pasang-pasangan, bacain aja. Insya Allah lama-lama hafal, karena tahu polanya. Gitu, karena akan tahu polanya. Lihat, menarik kan Bu? Biasanya kalau harga satu saset deterjen lain itu berapa Bu? 1.000 kayaknya. Nah, kalau yang ini harganya murah banget, 2.000. Gitu loh. Jadi lebih mahal dong. Enggak, ini 2.000 tapi bisa buat 10 kilo cucian. Nah, itu yang perlu kita edukasi, hal-hal seperti itu. Ditanya, lalu kita kasih afirmasi. Coba, apa namanya, ada, mana nih, habis demo. Nih, jadi, apa namanya, informasi siapa di sini yang sudah pernah pakai zaitun, dikonsumsi atau hanya untuk dioles aja. Jadi tuh jangan pernah teman-teman kita ngomong sendirian di depan panggung, di depan ini, tapi kita minta atau banyak bertanya kepada peserta agar terjadi apa? Interaksi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk BSC Berani Action, beri aplaus dulu dong buat kita semua. Ini yang berani action. Kalau berani follow up, kurang lebih sama. Materinya panjang karena di sini kita diajarin gimana caranya follow up pemakai loyal, follow up penjual produk, follow up pebisnis. Gitu. Ini yang perlu kita apa namanya ajarin nanti ke mitra-mitra kita. Karena apa? Pembeli loyal fokus pada manfaat produk dan harga yang lebih murah. Karena fokusnya bukan pada bisnis, maka kalau beliau sakit, target terdekatnya sembuh. Kalau beliau senang dengan produk, maka ajak coba produk lainnya. Jadi jangan cuman apa namanya sakit gigi Pak, tetesin aja MHS ke kapas, tempelin ke gigi yang sakit. Udah, jangan gitu juga. Kasih tau yang lain. Nih, nyobain odolnya. Jadi tadi MHS berubah jadi odol. Itu follow up-nya. Itu yang perlu kita lakukan teman-teman. Lalu ketika kita ke pemakai loyal, kalau kita mau follow up, jangan langsung AVO. Kenapa? Mereka juga males ngebaca AVO, nggak ngerti. Kenapa kira-kira? Nggak ada duitnya. Kita baru jelasin AVO kalau dia udah belanja. Karena kalau udah belanja pasti ada duitnya. Kalau ada duitnya walaupun kecil, walaupun belum besar, dia pasti nanya, ini gimana cara ngeluarin duitnya? Gimana cara nyairinnya? Gimana cara bisa dapat duit lebih besar? Itu yang perlu
nanti teman-teman rasakan. Maka bentuk follow up-nya apa? Yang tadinya dia nyobain pakai produk, naik jadi belanja lebih rutin, naik jadi belanja lebih banyak, naik belanja lebih sering. Itu dulu kalau pemakai. Jangan ujung-ujung ayo segera jadi manajer, ayo jadi stokis. Stop, dia langsung berhenti, nggak bakalan belanja lagi. Kenapa? Orang saya senang sama produknya, saya senang sama HNI, saya suka manfaatnya. Ini kok jadi manajer, jadi apa? Ini apaan sih? Ini MLM ya? Saya nggak mau. Banyak yang kayak gitu. Maka follow up-nya harus benar teman-teman. Nyobain produk, jadi rutin, sebulan sekali, bagus. Terus apa? Belanjanya lebih banyak, nggak cuman kopi doang, tapi bisa nambah HNI Health, bisa nambah MHS. Jadi belanjanya lebih banyak variannya. Berikutnya lebih sering, tadinya sebulan sekali, jadi 3 pekan sekali, jadi 2 pekan sekali, bahkan 1 minggu sekali. Itu yang kita lakukan, bentuk follow up-nya teman-teman. Buat pemakai. Lalu selanjutnya apa? Baru tuh kenalin AVO, kasih tau cashback, ajak hadir home sharing, ajak gesit PCA. Insya Allah mereka mau, karena udah kelihatan, oh ada duitnya ya, gitu. Tapi kalau belum ada duitnya, follow up-nya yang di sana. Itu yang perlu teman-teman informasikan. Kalau buat stokis, ya udah dikasih tahu. Kalau stokis, cara input HSIS, ngelola keuangan, manajemen produk, teknik penjualan biar laku, aktivasi WhatsApp bisnis, itu perlu kita ajarin ke stokis-stokis kita. Kenapa? Karena mereka adalah penjualnya. Kita sebagai distributor itu harus tahu bahwa yang kita butuhkan adalah punya banyak penjual, punya banyak pembeli. Penjualnya stokis, pembelinya mitra-mitra kita. Nah, maka penjual itu ya harus kita ajarin caranya, macam-macamnya. Tidak harus melulu orang yang jadi stokis buka halal mart lalu dia jadi ED, nggak harus. Kenapa? Bisa jadi karena dianya nggak tertarik untuk ke sana. Banyak yang kayak gitu. Dan yang kalau kita punya mitra kayak gitu gimana? Nggak apa-apa. Jangan pernah kita ngabisin poinnya dia biar dia jadi ED. Lah kalau Anda ED, mitra Anda ED, ya Anda habis dong. 0, 35 kurang 35. Betul apa betul? Banyak tuh yang kayak gitu. Ayo Pak, leader itu leader? Yang punya banyak leader. Saya punya banyak ED Pak, tapi kenapa bonus saya kecil? Kira-kira kenapa? Karena dia 360 derajat, bukan 180, 360. Dari AB dapat mitra, segera jadi ED. 360 kan? Tapi ED-nya yang nggak ada omset. Jadi apa? Udah 35 kurang 35, nggak nyampe 9.000, jadi nggak dapat GED dan lain-lain. Ya jadi bonusnya ya kecil. Kok saya nyiptain leader, kenapa bonusnya makin kecil Pak? Ya karena Anda salah. Karena leader itu tidak harus yang berpangkat tinggi, tapi yang dia memang mau gerak, dia mau aktif, dia mau action, itulah leader Anda. Gitu loh. Tapi kalau dianya nggak mau, pangkatnya tinggi tapi nggak mau gerak, nggak mau action, nggak mau ikhtiar, nggak mau apa-apa, itu bukan leader Anda. Lebih baik tuh dia nggak usah TP. Kenapa? Biar mitra-mitranya semua jadi pass up ke Anda. Ngapain udah kayak gitu, capek. Pasti teman-teman ngerasain. Kenapa saya punya mitra jadi ED, kenapa bonus saya malah turun? Kira-kira karena pangkatnya sama, levelnya sama. Ini berani follow up. Dikasih tahu cara follow up-nya seperti apa. Intinya segera jadi manajer dan ciptakan banyak manajer. Jadi kalau follow up di para pebisnis bukan lagi gesit PCA tapi prospek. Prospek itu bertemu personal. Kadang teman-teman suka dengarkan bahasa Pak Firly Ramli, prospek, ayo prospek. Prospek itu berarti ngomongin bisnis. Kalau PCA ngomongin produk, beda cerita. Gitu. Ngomongin bisnis harus personal, ngomongin produk boleh di banyak orang. Ngomongin bisnis dia harus ketemu hot buttonnya apa. Gitu. Ngomongin produk atau gesit PCA, yang penting demo produk. Yang penting produknya berbicara, maka orang tertarik. Gitu. Bapak Ibu, orang beli produk HNI itu bukan karena harga, bukan. Orang beli produk HNI karena ada nilainya, ada manfaatnya. Makanya
Contoh misalkan, kenapa banyak ibu-ibu yang nyekolahin anaknya itu di IT, SD IT, SMP IT, SMA IT, betul? Banyak apa banyak banget yang nyekolahin di situ? Pertanyaan saya, biayanya mahal apa murah? Kalau masukin ke negeri, bayar apa gratis? Kenapa masukin banyaknya ke IT? Padahal mahal loh. Karena ada manfaatnya lebih banyak Pak, value-nya lebih tinggi, makanya saya masukin. Makanya orang beli MHS bukan karena murah, bukan, tapi karena manfaatnya. Harganya 30.000, manfaatnya banyak, untung saya, maka saya beli. Itu teman-teman yang perlu diingat. Jadi apa namanya, Pak, banyak yang bilang kalau beli produk HNI mahal. Kenapa? Ya saya sakit darah tinggi Pak. Kalau ke dokter kan dikasihnya paling cuman berapa puluh ribu beli obatnya. Pernah nggak ketemu yang kayak gitu Mitra? Pernah ya? Kalau HNI udah berapa ratus ribu Pak, mahal banget. Jawabannya apa? Ya kan Anda kalau di dokter nggak disuruh belinya sebotol Bu. Berapa banyak kalau di sama dokter? 3 hari, 5 hari, betul? Ya udah Anda bikinin aja resepin yang buat 3 hari, 5 hari, pasti murah. Betul? Lah Anda ngeresepin, wah ibu nih darah tinggi, minumnya mangkudu sebotol, zaitun sebotol. Ya, jadinya orang mahal amat ya gitu. Coba kayak dokter, nanti 3 hari lagi datang lagi Bu, ngapain? Ya beli lagi. Murah. Orang tuh pertama harus ngelihat dulu, murah tapi ada manfaatnya ya. Kayaknya mendingan ini gitu. Baru nanti dia beli 1 botol. Kalau dia udah punya kartu diskon lalu dia belinya yang eceran tadi, harganya harga apa? Konsumen. Ya harga konsumen, jangan harga diskon. Harga diskon kalau belinya 1 botol atau 1 pouch. Nah, ini ada lagi follow up-nya. Follow up yang kedua, itu teman-teman nanti saya share juga materinya. Apa namanya, ada pertanyaannya itu nggak boleh pakai kata enggak. Ibu kan kemarin udah beli zaitun, gimana Bu habis pakai zaitun, enak kan? Gitu nanyanya. Bun, gimana Bu kan kemarin habis beli MHS, gimana Bu habis pakai MHS, enak kan? Jangan gimana Bu habis pakai MHS, enak nggak? Nah, pasti diomelin, pasti dicemooh, pasti tuh orang ngamuk-ngamuk. Itu minyak apaan, bau, itu mah oli bukan minyak apa tuh, saya dibohongin, pasti gitu. Tapi kalau kita, gimana Bu habis pakai MHS, enak kan? Anak saya aja tuh seneng banget Bu, kalau mau main bola itu pasti balurin MHS dulu. Nanti dia, oh gitu ya, bisa juga buat yang pegel-pegel, bisa. Tapi Mas, emangnya aromanya gitu ya? Itu bau banget ya? Gitu. Tapi kita dengernya enak. Mitra kita tuh yang ngalamin, seneng dia. Coba kalau baru pertama jelasin MHS dari omel-omelin, kira-kira bakal jalan nggak? Bakal gerak nggak? Enggak. Ah, saya mah nggak bisa jualan Bu. Saya ke sana diomelin, ke sini diomelin. Padahal udah beli, tapi nggak beli lagi karena kayak gitu. Nah itu, maka bentuk follow up kita gimana? Gimana Bu? Abis pakai MHS, enak kan? Gimana Bu? Abis pakai green wash, enak kan? Gimana abis pakai zaitun, enak kan? Harus kayak gitu. Paham? Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Beri aplaus dulu dong buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Sesederhana itu kok teman-teman, sesederhana itu. Nanti semua akan saya kasih tahu. Ini nanti teman-teman bisa baca. Yang tadinya dia HNI Health, akhirnya dia jadi jualan Zarin. Tadinya dia jadi jualan day cream, facial wash, moisturize. Ini caranya. Gitu. Terus ini zaitun, tadinya dia kita follow up zaitun, tapi akhirnya dia belanjanya jadi zaitun soft gel atau green wash. Pertanyaannya gitu, saya mau cobain green wash aja deh. Jadi zaitun kita tawarin, dia beli zaitun yang 30.000. Saya tuh nggak bisa minumnya Mas, kalau yang minyak gini rasanya enek. Bu, Ibu berarti harus nyobain yang soft gel. Emang ada yang soft gel? Ada, gitu. Boleh deh saya nyobain. Oh iya, Ibu udah pernah nyobain nyuci pakai green wash belum? Gitu nanyanya. Belum, apaan tuh? Itu yang buat nyuci Bu, dia lebih bagus. Diarahin yang tadinya buat diminum buat kesehatan, pindahin langsung ke mana? Ke sesuatu yang bisa dia pakai sehari-hari buat nyuci gitu loh. Ini kita bisa lihat nanti teman-teman polanya seperti apa. Kalau teman-teman udah tahu polanya, bisa ngebaca polanya, pasti jago banget PCA.
pasti jago banget closing dan jago banget follow up. Insya Allah kalau punya tim yang seperti itu, bakalan gede banget omsetnya. Amin. Bisa segera jadi Safir, Emerald, Platinum. Amin. Lanjut sedikit lagi, berani home sharing. Di sini kita cuma ngasih tahu bahwa cara home sharing kebanyakan dia sosialisasi gitu. Home sharing itu ada dua, satu presentasi, satu pembinaan. Nah, cara yang paling baik, yang menurut saya paling efektif adalah satu, home sharing pembinaan dulu, lalu home sharing presentasi. Caranya gimana? Kita samperin mitra kita, ngobrol, lalu kita ajak dia untuk paham tentang HNI, lalu kita minta dia undang pesertanya. Kebanyakan dari kita gini, udah Bu, kumpulin aja peserta, nanti saya isi, kan gitu kan? Bu, kumpulin orangnya, nanti saya bantu presentasi. Lah si ibu itu aja kagak ngerti mau ngundang orangnya gimana. Saya ngundang apa? Bapak nanti ngomong apa? Kan gitu kan? Maka kita perlu samperin dulu ke dia, ngobrol. Bu, udah tahu HNI belum? Belum. Ibu udah nyobain produknya belum? Belum. Jadi ibu belum pernah sama sekali dengar HNI? Belum. Nah itu penting. Artinya dia udah ngomong belum, berarti dia butuh informasi banyak. Sama kayak tadi, ya, yang ini belum. Gitu teman-teman, itu metode hypno selling yang teman-teman perlu kuasain nantinya. Jadi nanti jago teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya dengan 2 jam yang ada, teman-teman jadi bisa closing. Tadinya si ibu nggak ngerti, oh ternyata gini ya. Oh HN itu seperti ini, oh, ada produknya. Ibu, menurut ibu, kira-kira kenalan ibu ada yang butuh dengan produk ini Bu? Kayaknya ada Pak. Nah diundang Bu, coba Bu, biar nanti saya informasiin. Nanti kalau ada yang beli kan lumayan Bu gitu. Kalau ada yang dibikin daftar kartu diskon, bisa jadi mitra ibu. Ya boleh deh Pak, tunggu ya Pak. Itu biasanya gitu. Nah nanti dia akan keliling tuh nyari mitranya. Gak perlu banyak-banyak, maksimal 5 lah. Kenapa cuma 5 orang Pak, nggak banyak? Ya pertama, rumahnya muat nggak buat banyak orang. Kedua, biar kitanya juga pede, ketemunya cuma 5 orang. Kalau langsung datang 30 orang, rumahnya belum tentu cukup. Satu, yang kedua, ada 30 mata yang ngelihat kita. Biasanya jadi gimana? Jadi hilang langsung, semangatnya hilang. Nah nanti ketika home sharing pembinaan, yang kita bacain ini aja. Di slide-nya nanti ada, di formnya ada, nanti teman-teman tinggal tinggal bacain aja. Metode saya adalah bacain. Jangan pernah ngejelasin karena bisa beda-beda penjelasannya. Gitu. Lalu nanti ada executive class, teman-teman. Di executive class ini lebih banyak ke mindset. Kurang lebih 360 menit, jadi kurang lebih sekitar 6 jam gitu ya. Berbayar 50.000 kalau executive class, itu dapat makan siang sama snack dan lain-lain. Gitu. Jadi ini yang kalau di LO kita bikinnya setiap hari Sabtu. Kalau yang welcome manager, road to manager itu bikinnya di hari Ahad. Jadi nanti kalau teman-teman ada mitra, kirimin aja ke situ. Bayarnya cuma berapa duit? 30.000. Yang 1 harian cuma ikut bayarnya cuma 50.000, murah meriah. Yang penting mereka mau belajar gitu. Dan pastikan jangan pernah dibayarin, jangan pernah ngebayarin mitra. Kenapa? Karena kita pengen tahu dia itu mau atau enggak. Kalau dibayarin itu biasanya nggak jadi, gitu. Biasanya banyak banyak alasan nantinya. Nah di sini kalau buat materi-materinya dia lebih banyak ke Q&A. Anda bisnis apa? Untuk apa Anda berbisnis? Itu kita lebih banyak ngupas di sana. Kenapa? Kita pengen nolkan pikirannya lalu kita setting ulang. Biasanya yang udah ikutan jadi langsung tahu. Kayak waktu itu saya ngisi di tempatnya Pak Tomida, itu tim leadernya Pak Tomida pada datengin saya. Pesa, saya nih sebenarnya udah pengen tuh bikin acara-acara kayak gitu tuh Pesa. Tapi kayaknya berat, kayaknya susah, kayaknya ini. Ya terus gimana? Menurut Bapak salahnya di mana? Iya ya Pak ya. Salahnya di saya ya. Iya. Betul, saya nih. Berarti itu yang harus saya rubah Pak. Itu seperti itu teman-teman. Kita pengen ngasih tahu bahwa apa? Mitra Anda boleh nggak semangat, mitra Anda boleh diem, mitra Anda boleh nggak PCA boleh. Tapi yang nggak boleh itu semua siapa?
Anda harus semangat, harus PCA, harus gesit dan lain-lain. Itu yang perlu dibangun teman-teman, dan itu ada di kelas ini, di kelas eksekutif class. Di eksekutif class kita akan lebih banyak diawali dengan banyak pertanyaan. Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyain sama mitra-mitra kita. Pak, kenapa sih harus ngajak-ngajak orang? Yang namanya bisnis ngajakin orang biar beli. Ya kalau nggak ngajakin orang biar beli, ya gimana mau laku produk kita? Kan itu hal sederhana. Kenapa banyak yang nolak? Karena belum jadi kebutuhan. Emak-emak baru beli odol, terus kita bilang, Bu, jangan pakai odol itu, pakainya PGH. Kira-kira bakal beli nggak tuh ibu? Nggak bakal. Kenapa? Sederhana, masih ada odolnya. Sayang, orang udah beli, udah keluar duit, masa saya nggak pakai gitu. Dia nggak bakal beli odol yang baru. Tapi perlu diingat, kalau dia sudah nanti habis odolnya, maka saya akan baru beli. Itu yang perlu teman-teman ingat. Kira-kira kapan gitu. Lalu apa? Nah ini, apa faktor yang paling menentukan dalam bisnis? Ya saya. Bisnis Anda maju, mitra Anda pada rajin, mitra Anda positive thinking, bonus Anda bisa terus membesar. Dari bisnis Anda bisa punya banyak tabungan. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor apa? Ya karena saya, Pak. Anda udah tahu bisnisnya berhenti, bisnisnya mandek, bisnisnya nggak jalan, mitra-mitra nggak jalan, Andanya ngeluh, ya itu mah nggak masuk akal. Betul apa betul? Iya, karena yang nentuin ini bisa jalan siapa? Ya saya, ya Anda, karena Anda adalah pemilik bisnisnya. Faktor yang paling menentukan dalam bisnis siapa? Ya saya, karena saya leadernya, saya ownernya. Bila bisnis Anda bermasalah, maka yang salah siapa? Saya. Ya saya. Gitu. Pak, mitra saya pada nggak datang home sharing. Ya terus gimana kalau nggak datang? Ya datengin. Gitu kan sederhana. Masa mau diem? Paham ya? Kebanyakan kita kan malah milih diem, terus ngeluh. Dapatnya apa? Omset terus turun? Iya, karena yang harus kita lakukan justru banyak engagement, ketemu sama mitra, banyak ngobrol. Jadi dapat tahu tuh, oh dia tuh pengennya ini. Ayo Bu, ikutan, fokus di HNI. Itu yang perlu kita arahin teman-teman. Anda bukan lagi kerja sama kuda, tapi Anda tuh sedang memimpin manusia. Emang cuman Anda doang yang mau punya rumah besar, kendaraan yang nyaman, pendidikan terbaik untuk anak-anak, bisa pergi haji atau umroh. Kan mitra Anda juga mau, betul apa betul? Ya maka ajakin dia, ayo Bu, pakai HNI, insya Allah lewat HNI Ibu bisa dapat. Itu yang perlu kita ajak. Masalahnya kita tuh nggak kayak gitu. Kita selalu berharap ada mitra saya yang datang, Bu, Pak, bantu dong ngisi di tempat arisan saya, di tempat pengajian saya, kan gitu. Padahal apa? Padahal kita yang harus terjun, turun ke mereka, tempel, ajarin cara-caranya. Jadilah model dalam bisnis Anda agar mitra bisa duplikasi. Ini yang perlu diingat, makin mudah, sederhana, biasa. Syarat duplikasi apa? Mudah, sederhana, biasa. Apa syarat duplikasi? Mudah, sederhana, biasa. Jadi jangan ngomong yang aneh-aneh. Gak usah ngomong-ngomong pakai bahasa-bahasa Inggris. Banyak mitra kita kagak ngerti. Pokoknya semakin sederhana, semakin mudah, semakin biasa, insya Allah bisa. Teman-teman belajar di tempat yang lain boleh, di tempat yang pakai bahasa Inggris boleh. Tapi ketika ngomong sama mitra harus apa? Mudah, sederhana, biasa. Biar gampang diduplikasi. Gitu aja. Apa saja yang perlu diduplikasi sama mitra? Semangat leadership, sense of belonging, kinerja cakep. Ini yang perlu diduplikasi. Berarti apa? Dia ngeduplikasi siapa? Leadernya, Anda. Maka Anda melakukan ini enggak? Anda nggak melakukan ini, ya jangan harap mitra Anda ngerjain. Paham? Sadar. Angkat tangan kanannya. Astagfirullahalazim. Karena yang memang seperti itu teman-teman. Apa yang kita kerjakan, itu dikerjakan sama mitra. Yang kita cuman kepengen, ya sama mitra kita kayak gitu. Karena kita akan dikumpulkan sama orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Sudah Anda memiliki semangat leadership, berpikir positif, berperasaan positif, mampu mengarahkan, mampu memberikan apresiasi, mampu melakukan evaluasi. Jarang. Mitra kita belanja dari dulu, PGH doang. Nah gitu. Harusnya apa? Terima kasih Bu, saya lihat Ibu udah cocok pakai PGH. Buktinya setiap bulan saya cek kayaknya Ibu belanja PGH terus. Kalau boleh tahu, Ibu udah pernah nyobain nyuci pakai green wash belum? Gitu. Betul. Cobain deh.
Nanti laporan tuh di grup LED, Pak ternyata benar Pak, bisa. Mitra saya ternyata pada gerak gini. Itu perlu teman-teman. Sehingga dapat semangatnya. Semangat baru, target-target yang baru, mindset baru. Omset baru, pangkat baru, dapat safir, emerald, platinum. Amin. Jadi teman-teman nih perlu diingat, pahami cara mitra mendapat informasi. Ingat, ada yang dia dapat informasinya dari dengar, dari ngeliat, dari melakukan, sama dari membaca. Jadi kalau teman-teman lihat, saya tuh udah sering ngobrol sama dia, kenapa dia nggak nyambung ya? Berarti dia bukan tipikal pendengar. Paham? Kasih lihat tulisan, kasih lihat gambar, atau dia praktek. Maka biasanya dia pasti ada satu itu yang nyangkut. Kalau Anda pasti udah PCA apa tapi nggak ada yang closing, berarti apa? Berarti dia bukan tipikalnya dengerin cerita. Berarti apa? Harus dia ngeliat, dia melakukan, dia membaca. Itu yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda paham hal ini, insya Allah mitra-mitra Anda luar biasa. Gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.